Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sesungguhnya kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kami butuh kekuatan lewat firman-Mu. Cerahkanlah pikiran kami dan hati kami, serta mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan ini saya beri tema, janji Tuhan adalah murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak sekali janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya. Artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Hari-hari ini, masalah atau kesulitan hidup membuat orang percaya tidak mampu melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Melalui firman Tuhan ini, saya ingin memberi sebuah contoh yang paling sederhana mengenai penggenapan janji Tuhan. Kalau setiap hari kita bangun pagi, masih menghirup udara segar dengan bebas tanpa bayar, masih diberi kekuatan, masih bisa beraktivitas, semua karena janji penyertaan Tuhan digenapi atas kehidupan kita setiap waktu. Maka merupakan sebuah kerugian bila kita sudah mengikut Tuhan Yesus bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti janji-janji Tuhan yang digenapi atas kehidupan kita. Hal yang paling utama dalam hidup kita adalah jangan pernah melupakan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari kuasa maut melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jika kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni atau janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang cengeng, mudah kecewa, mudah putus asa, apalagi sampai marah dan memberontak kepada Tuhan ketika janji tersebut belum digenapi dalam hidup kita. Sebab hidup orang percaya sebagaimana pernyataan Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan pasti menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat ataupun tidak terlalu cepat, sebab Ia mempunyai waktu yang terbaik bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari teladan iman seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Dalam Roma pasal 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah ketika menerima janji Tuhan perihal keturunan. Meski usia Abraham sudah tua dan Sarah pun sudah mati haid, imannya tidak goyah, malah imannya makin kuat di dalam Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan mereka dengan memberikan Ishak di masa tua mereka. Seringkali ketika sedang menanti-nantikan janji Tuhan dan keadaan yang kita alami sepertinya malah semakin buruk, tidak baik. Hal ini bisa mempengaruhi iman kita. Iman mulai melemah, kita mulai kecewa, tidak lagi tekun berdoa, dan mulai malas beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi sebagai proses untuk menguji kualitas iman kita.
menguji kualitas ketekunan kita, menguji kualitas kesetiaan kita dan kesabaran kita. Oleh karena itu, sebagai umat tebusan Allah, ingatlah, janji Tuhan itu murni. Karena itu jangan bimbang, tetaplah percaya, sebab saatnya tiba, engkau akan terkagum melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali menyegarkan jiwa kami. Kiranya Roh Allah memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga dalam segala lini kehidupan yang kami hadapi, mata kami, hati kami tetap terarah kepada karya pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami tidak goyah apabila kami diizinkan Tuhan masuk dalam ranah kesulitan, sebagai bentuk ujian iman dalam penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.